Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliti Cahyani dengan NPM 203101059 dari kelas Administrasi Bisnis 3C. Nah, video ini disusun untuk mengganti nilai UAS Pengolah Data 2 dengan dosen pengaku yakni Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSI MCS. Nah, jadi pada tugas UAS kali ini kita diberikan 2 soal. Nah, soal yang pertama itu berbunyi Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah. Nah, jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Nah, di sini juga ada ketentuan, yakni di nilai UAS Matematika adalah memakai 2 digit terakhir NPM. Nah, berhubung NPM saya itu lebih dari 50, berarti NPM saya langsung 59 tanpa harus 50 ditambah 2 digit terakhir, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang kedua yakni adalah seperti di bawah ini, yakni Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Nah, ini juga untuk ketentuannya. Yang pertama itu Nirina memiliki data sementara berupa yang pertama lama kredit adalah 2 tahun, kemudian bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%, dan harga laptop adalah 2 digit NPM terakhir Anda. Nah, berhubung NPM saya adalah 203101059, berarti untuk harga laptop saya adalah 59 juta. Nah, langsung untuk penerapan soal pertama dan kedua itu nanti kita akan menyelesaikan dengan Microsoft Excel itu menggunakan what if analysis. Nah, untuk yang soal pertama itu nanti kita akan menggunakan goal seek, dan untuk soal kedua itu nanti kita akan menggunakan data table. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pengetahuan sedikit kepada teman-teman. Nah, apa sih itu what if analysis? Nah, jadi sesuai dengan namanya yaitu what if analysis atau disebut juga analisis bagaimana jika. Nah, perintah ini bisa kita gunakan untuk membuat suatu analisa atau prediksi tentang berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam tabel perhitungan, teman-teman. Goal seek adalah perintah untuk mencari berapa inputan atau nilai awal agar kita dapat mendapatkan output atau nilai akhir sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Nah, kemudian data table adalah perintah untuk mencari nilai hasil atau output secara cepat dari beberapa nilai input yang berbeda seperti tadi. Nah, langsung saja kita akan eksekusi ke soal yang pertama dan kedua. Nah, jadi langsung saja kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Nah, di sini sudah saya buatkan daftar atau tabel data yaitu nilai Narendra. Nah, ini untuk nilai UAS Bahasa Inggris sudah tersedia 98, kemudian nilai UAS Indonesia 89, kemudian nilai UAS IPA itu masih belum diketahui, nilai UAS IPS ada 95, dan nilai UAS Matematika adalah menggunakan 2 digit angka terakhir NPM saya, yakni 59. Nah, yang langkah pertama yaitu kita klik untuk kita akan mencari dulu rata-rata dari keseluruhan daftar nilai ini ya, teman-teman. Nah, caranya yaitu kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average, kemudian buka kurung, dan kita blok dari nilai UAS Bahasa Inggris sampai dengan UAS Matematika, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, ini adalah merupakan rata-rata dari ini ya, teman-teman, keseluruhan nilai. Nah, berhubung nilai UAS IPA ini belum ada, nah nanti kita akan cari di sini, teman-teman. Jadi nanti Narendra itu ingin rata-rata nilai UAS-nya yaitu 85, jadi di UAS IPA-nya Narendra harus mendapatkan berapa agar dia bisa mendapatkan rata-rata nilai UAS itu 85. Caranya kita ke tab data, teman-teman, kemudian ini ada what if analysis, kemudian kita pilih goal seek. Nah, untuk kursornya itu tetap di rata-rata nilai UAS ya, teman-teman. Kemudian kita klik goal seek. Nah, kemudian set cell ini adalah sel dimana awal mula data kita diklik, yakni di rata-rata nilai UAS, jadi kita biarkan yaitu di B8. Nah, kemudian to value adalah
berapa angka atau nilai yang kita inginkan. Nah, karena tadi kan Narendra menginginkan nilai akhir 85, jadi kita tulis 85 teman-teman. Nah, kemudian the changing cell ini adalah tempat untuk nanti kita ingin memunculkan nilai tersebut. Berhubung nanti kan kita ingin mencari nilai UAS IPA, jadi akan kita blok di nilai UAS IPA. Ya, ini caranya kita klik tabel di samping ini, kemudian kita klik enter atau OK. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah di sini kita akan muncul goal 6 status atau target value, kemudian current value, dan ini 85. Nah, di sini juga sudah terlihat ya teman-teman. Jadi ketika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai UAS 85 itu nanti dia harus bisa mendapatkan nilai UAS IPA itu 84. Seperti itu teman-teman. 84 atau lebih. Jadi ketika nanti dia mendapatkan nilai di bawah 84, nanti pasti bisa bisa disimpulkan bahwa rata-rata nilai UASnya itu bisa kurang dari 84 seperti itu teman-teman. Jadi di nilai UAS IPA ini dia harus mendapatkan 84 seperti itu teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi kita di sini akan lanjut meneruskan ke soal yang nomor 2 ya teman-teman. Di sini sudah saya inputkan atau tuliskan yakni besar bunga, kemudian nama kredit, harga laptop. Nah, ini saya ketik input karena ini saya ketik manual teman-teman. Kemudian yang angsuran PMT, total angsuran, kemudian bunga yang dibayarkan itu mengikuti variabel input atau nanti kita akan menggunakan rumus teman-teman. Kemudian caranya yaitu kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis PMT, kemudian buka kurung. Nah, kemudian kita klik 5% ini teman-teman, kemudian titik koma atau sesuai dengan Windows teman-teman. Berhubung di sini saya pakai titik koma, jadi pakai titik koma, atau mungkin bila di Windows lain itu bisa menggunakan koma teman-teman. Kemudian kita klik lama kredit yakni 2 tahun, dan kita titik koma, dan main harga laptop yakni 59 juta, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman untuk angsuran PMT-nya yaitu Rp 31.730.488 rupiah. Nah, untuk total angsurannya yaitu caranya adalah sama dengan angsuran PMT dikali dengan lama kredit yakni 2 tahun. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk bunga yang dibayarkan itu caranya sama dengan total angsuran itu dikurangi dengan harga laptop teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, muncul 4.460 ini. Kemudian kita akan mencari di sini teman-teman besar bunganya ini dengan bedanya itu 0,50% ya teman-teman. Nah, untuk caranya yaitu bisa kita klik di sini di samping besar bunga, kemudian kita klik sama dengan. Nah, ini yang akan kita munculkan adalah di angsuran atau PMT-nya teman-teman. Kemudian kita klik di angsuran atau PMT-nya yaitu 31 juta ini, kemudian kita klik. Nah, setelah ini kita akan langsung menggunakan atau menerapkan fungsi what if analysis data tabel teman-teman. Nah, caranya yaitu kita blok semua ini untuk besar bunga dan kolom di sampingnya ini, kemudian kita klik what if analysis, kemudian kita klik data table. Nah, di sini akan ada muncul kotak data table ya teman-teman. Yang pertama adalah row input cell dan yang kedua adalah kolom input cell. Nah, untuk row input cell ini digunakan apabila data yang kita miliki adalah berbentuk baris teman-teman. Nah, sedangkan di sini kan kita memiliki tabel yang berbentuk kolom, jadi kita akan menggunakan kolom input cell. Nah, jadi bedanya untuk row input cell adalah kita memiliki data yang berbentuk baris dan kolom input cell adalah data kita yang berbentuk kolom. Nah, jadi kita menggunakan kolom ya teman-teman. Nah, kemudian akan kita isi dengan besar bunga teman-teman. Berhubung di sini kan patokannya kita menggunakan besar bunga atau persenan, jadi kita klik besar bunga per tahun ya teman-teman. Kemudian kita klik OK atau tekan enter. Nah, maka akan muncul. Nah, sebelumnya akan kita ubah terlebih dahulu ke akunting agar mempermudah dalam pembacaan data. Kita ubah terlebih dahulu ke akunting ya teman-teman. Nah, ini.
sebelum kita lanjut ke sampingnya, kita akan lihat dulu ya teman-teman, untuk besar bunga per tahunnya adalah 5%, itu angsuran PMT-nya yakni Rp31.730.000. Nah, kita lihat berarti ini benar ya teman-teman, 31.730.488. Sebelumnya kita kasih biru dulu teman-teman. Berarti ini yang antara tabel di kiri ini sama di kanan ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, lanjut akan kita dari tabel kanannya. Nah, di sini ada dua acuan teman-teman. Yang pertama adalah persen atau bunga per tahunnya, yakni ada 3%, 3,54%, sampai dengan 7%. Kemudian kita juga ada durasi teman-teman, atau durasi kreditnya ada setengah tahun, 1 tahun, sampai dengan 3,5 tahun. Nah, untuk caranya masih sama seperti tadi. Yang pertama kita klik sama dengan, kemudian kita akan munculkan yang angsuran atau PMT-nya, kemudian kita klik enter. Nah, untuk caranya juga masih sama, yaitu kita blok terlebih dahulu datanya seperti ini. Kita blok teman-teman, kemudian kita akan menuju ke data, kemudian kita what if analysis dan masih menggunakan data table. Kita klik. Nah, kemudian di sini kan yang di tabel kirinya tadi kan di sini hanya ada kolom ya teman-teman, yang 3%, 3,50. Nah, di sini kita akan menggunakan sekaligus dua teman-teman, dua macam tabel. Yang pertama adalah berbentuk baris, ya ini 3%, 3,5, 4%. Ini adalah baris karena dari kiri ke kanan. Kemudian yang durasi per tahunnya ini kita akan menggunakan kolom teman-teman, karena dari atas ke bawah itu merupakan kolom. Nah, jadi untuk raw input cell-nya akan kita isi dengan besar atau bunga per tahun, ini persen. Kemudian kolom input cell akan kita isi dengan lama kredit atau durasi per tahunnya teman-teman. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelumnya akan kita ubah terlebih dahulu ya ke akunting biar mempermudah dalam membaca data dan untuk mengecek apakah data yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum. Kita ubah dulu ke akunting seperti ini. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi akan kita cocokkan di sini, yakni untuk bunga per tahunnya yakni 5% dan lama kreditnya itu 2 tahun, itu angsurannya yakni 31.730.488. Waktu durasi 2 tahun, kemudian bunganya 5% ini ya teman-teman. Kita birukan terlebih dahulu. Nah, kita cocokkan 31.730.488. Nah, berarti sudah benar ya teman-teman untuk kerjanya. Nah, di sini juga sudah tersajikan itu dari lama tahun atau durasi kredit sampai dengan bunga atau kreditnya teman-teman, besar bunga per tahunnya ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa dijadikan patokan oleh Nirina itu untuk menemukan harga laptopnya teman-teman yang ingin dia sewa seperti itu. Nah, jadi sekian video dari saya. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.